Halo teman-teman semua. Pada video kali ini, kita akan membahas materi teks argumentasi. Mari kita simak video selengkapnya. Pengertian teks argumentasi. Menurut Harahap tahun 2022, teks argumentasi adalah jenis teks yang memuat pendapat atau argumen seseorang mengenai suatu hal. Di dalamnya juga terdapat alasan-alasan yang logis dan dapat dibuktikan kebenarannya. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teks ini digolongkan sebagai teks argumentasi karena bertujuan meyakinkan pembaca agar sependapat dengan penulis. Ciri-ciri teks argumentasi. Yang pertama, memuat pandangan, pendapat, serta keyakinan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, disertai data faktual yang berfungsi untuk memperkuat argumen dan meyakinkan pembaca. Yang ketiga, menjelaskan permasalahan melalui analisis serta pemberian analogi. Dan yang terakhir, ditutup dengan kesimpulan yang berupa pendapat lebih luas, bukan sekadar pengulangan topik utama. Struktur teks argumentasi. Yang pertama, bagian pendahuluan. Bagian ini memperkenalkan topik dan latar belakang masalah untuk menarik perhatian pembaca. Di bagian akhir paragraf, wajib terdapat pernyataan tesis, yaitu kalimat inti yang menyatakan secara tegas posisi atau keberpihakan penulis terhadap isu yang sedang dibahas. Yang kedua, tubuh argumen. Tubuh argumen menjadi inti teks yang memaparkan alasan, fakta, dan data secara sistematis untuk mendukung gagasan atau tesis. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan merangkum seluruh isi teks serta menegaskan kembali pernyataan penulis dengan cara yang logis dan meyakinkan. Ciri kebahasaan teks argumentasi. Yang pertama, bahasa denotatif. Bahasa denotatif adalah bahasa yang lugas dan tidak bermakna ganda. Menurut Sutrisno tahun 2023, menegaskan bahwa menggunakan makna denotatif mutlak diperlukan dalam tulisan ilmiah untuk menghindari ambiguitas tafsir. Yang kedua, kalimat deklaratif. Menurut Wijayanti tahun 2022, kalimat deklaratif berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyampaikan proposisi, fakta, dan opini penulis tanpa mengharapkan respon verbal langsung dari pembaca. Yang ketiga, konjungsi. Menurut Purnomo dan Amina tahun 2024, konjungsi sangat krusial dalam teks argumentasi untuk menata logika berpikir, kohesi dan koherensi. Contoh konjungsi ada 5. Yang pertama, konjungsi kausalitas atau sebab akibat, yaitu menghubungkan argumen dengan alasan atau dampak yang ditimbulkannya. Yang kedua, konjungsi pertentangan atau kontrastif, yaitu digunakan untuk membantah argumen lawan atau menunjukkan sisi lain dari sebuah kata. Yang ketiga, konjungsi penambahan atau aditif, yaitu digunakan untuk menambahkan bukti atau argumen pendukung lain yang setara. Yang keempat, konjungsi penegas atau intensifikasi, yaitu digunakan untuk memperkuat argumen sebelumnya. Dan yang terakhir, konjungsi syarat atau kondisional, yaitu digunakan untuk menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika suatu tindakan diambil. Kemudian yang keempat, verba atau kata kerja. Menurut Sutrisno tahun 2023, membedakan dua jenis verba dominan. Yang pertama, verba material atau tindakan fisik. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa yang dapat dilihat. Yang kedua, verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Ini sering digunakan untuk menyatakan sikap penulis. Yang kelima, adverbia atau kata keterangan.
Adverbia digunakan untuk meyakinkan pembaca melalui frekuensi atau kepastian. Terbagi menjadi dua, ada adverbia frekuensi dan adverbia modalitas. Yang keenam, fakta dan data. Fakta dan data adalah pondasi utama argumentasi. Tanpa ini, tulisan hanya berupa opini kosong. Fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat diverifikasi kebenarannya secara umum. Sedangkan data adalah fakta yang berbentuk angka atau hasil statistik dari sumber terpercaya. Yang ketujuh, kalimat persuasif. Meskipun argumentasi berbasis logika, tujuannya tetap memengaruhi pembaca. Kalimat persuasif dalam argumentasi ilmiah bersifat halus atau tidak memaksa secara kasar, tetapi mengajak berpikir. Terakhir, objektif. Argumentasi yang baik tidak boleh terlalu emosional atau menggunakan sudut pandang aku atau saya secara berlebihan, kecuali dalam opini pribadi. Tetapi dalam konteks akademis sebaiknya dihindari. Penulis harus bersikap netral dan membiarkan data yang berbicara.